إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Ya aliyu walisakhi salasu alamatin al-afu indal maqdurati wa ikhrajuz zakati wa hubbus sadaqati. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam tercurah senantiasa ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan Ya Aliyu. Sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, walis sakhi salasu alamatin. Bagi orang yang sakhi ada 3 alamat. Banyak komentar ulama mengenai sakhi. Ada yang memberikan komentar sakhi itu pemurah. Ada yang memberikan komentar sakhi itu adalah berkorban. Namun makna yang kedua-duanya itu bisa diperpegangi, baik pemurah, baik berkorban, maknanya kurang lebih aja. Paling tidak kita mengambil hadis Nabi yang lain. As-sakhi, kata Nabi, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, qaribun ilal jannah. Lawan daripada sakhi itu adalah bakhil. Wal bakhil
ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun ilan nar. Ada lagi hadis Nabi, as-sakhiyu syajaratun fil jannah. Orang yang bersifat murah, berkorban, itu bagaikan sebuah pohon yang ada dalam surga. Manit tasafa biha, siapa bersifat dengan murahnya pohon di surga, qadahu ilal jannah, ditariknya ke dalam surga. Wal bakhil syajaratun finnar, manit tasafa biha, barang siapa berpenampilan seperti pohon yang bakhil, letaknya dalam neraka, qadahu ilan nar, maka dia ditariknya ke dalam neraka. Al-Quran, kalau Al-Quran kita angkat, lalu yang sepadan dengan syakhi itu adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada umatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita terjemahkan dengan ayat ini, syakhi itu orang yang mau berkorban. Berkorban itu banyak lagi komentar ulama. Ada yang memberi komentar berkorban itu murah, bersedekah. Berkorban itu kalau bulan haji termasuk orang murah, menyembelih hewan ternak sekali setahun. Sampai Nabi itu menekan, man kana fadlatuz zat walam yudahi, siapa yang kebetulan hidupnya dimurahkan oleh Allah, tetapi kada mau berkorban, falyamut insya'a yahudiyan atau nasranian, maka dia mau mati jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Itu pentingnya berkorban. Yang lebih utama lagi, berkorban perasaan. Berkorban perasaan. Kalau berkorban harta benda, yang lebih itu ditekan kalau tidak berkorban. Namun masih dianjurkan. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun ala alfi dirhamin. Menang orang yang berinfak dan bersedekah kalau kita bawa kepada nilai duit kita 1000,
kalah nang 1.000.000, nang 1.000 itu orang kada pati baduit, nang 1.000.000 itu orang nang banyak duit. Di rumahnya aja ada berangkas, belum lagi nang disimpan di bank. Ada nang 1.000 tadi pian kintil-kintil di kantong 1.000-annya, lalu cilingan asa kada pun aku mencilingi jadinya habis akannya duit. Nah, buat habis Tuhan tahu aja itu. Kita yakin kalau kita berkorban dengan harta, Tuhan berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, apapun yang kau korbankan, maka Allah siap menggantikannya. Itu Al-Quran. Lah, kita aja memilih. Kalau menurut Allah, lapang hati kita. Bersedekah itu pacang menambahi rezeki. Tetapi kalau menurut setan, musuh kita, memang setan ini adalah antiknya daripada iblis, kelompok iblis. Bila nang bangaran setan itu jin kafir ya. Kalau jin masih ada nang Islam, tapi kalau setan luar biasa. Jadi itu Allah peringatkan kepada kita, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, zuriat keturunan Nabi Adam, jangan sekali-kali kamu itu mengikuti perdaya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya syaitan itu musuhmu yang nyata. Musuh. Wa ni'buduni, hendaklah kamu mengikuti aku ya Tuhan. Hada siratun mustaqim. Ngikuti Allah itu jalan yang lurus, jalan para anbiya dan mursalin. Ada satu riwayat, seorang abid, ahli ibadah, berpinta memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita itu minta lawan Tuhan tuh ujungnya yang baik. Biar aja sugih asal baik, marah susah asal baik. Kan lewat dalam kehidupan, lagi susah baik, tiba sugih, lari daripada Allah. Siapa itu? Qarun di zaman Nabi Musa. Siapa itu? Sa'labah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dikomentari Nabi Musa, dikomentari Nabi kita Muhammad. Setelah Sa'labah datang kepada Rasulullah, doakan ulun supaya sugih. Untuk apa yang kamu sugih ya Nabi? Nyaman beribadat, nyaman banyak bisi pahala. Aku ya Nabi lebih setuju ikam susah, tapi baik. Kawa ke masjid. Nah, sebuah waktu di masjid ini Sa'labah. Aku khawatir, aku takutan ujian Nabi sugih kini kan, kada ingat lagi di masjid. Kada. Kan orang hendak itu ngapa kada jiji akur terus. Kada usah ibu tangan, ibu batis. Menikin lagi hendak. Sekali Nabi menolak, 2 kali, 3 kali. Ya siapa sungguh ujar orang Arab,
man jadda wajada, bila cangkal berhasil. Man daqqa walaja, bila kada sing mandakan mangatok dibukai orang. Pian sekali berdoa meminta dari kabulkan Tuhan, kedua kali, ketiga kali, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, ud'uni astajib lakum. Bila kamu minta pasti aku beri Tuhan. Itu jawabul amar. Ud'uni astajib lakum. Itu wajib, hukumnya jazam. Minta akan aku, pasti aku beri. Lalu ada orang abid ahli ibadah minta lawan Tuhan nang ani, ya Allah, ulun minta hendak berdapat iblis. Apa untungnya dapat iblis? Tak bagus sugih. Ulun minta hendak berdapat iblis. Ujar Allah Ta'ala, parayaah. Ikam tahu iblis itu makhluk nang kuciptaan spesial. Ya dokter spesial penyakit dalam, tahu? Dokter spesial paru-paru, tahu? Ini dokter spesial ahli manipu. Jangan dipapaki, kada juga. Nah, ya Tuhan, malam kena aku membukakan hijab, mbah sembahyang, berdoa, dibukakan hijab, terdapat lawan iblis, melihat iblis. Dasar anak manggucu, ya bahasa wajah tidak manggucu. Nah tutuinya, tapi iblis ini hebat. Tangkapnya, jangan. Aku tahu bahwa ikam ini umur 100 tahun lagi. Percuma aku melawan ikam tidak bakalan mati juga. Hilang iblisnya. Nah, di situ terkecohnya, maka ahli ibadah sudah dibunguli iblis 100 tahun lagi umur. Mungkin itu ya. Akunya hanya 60 tahun lagi hidup. Amun aku bebas aja, bah, kada remi. Yang nasihat dulu, kita bertobat minta ampun lawan Tuhan. Nah, gara-gara melihat iblis saja terkecoh. Akhirnya si abid ini jatuh kepada perdaya iblis. Itu makhluk yang diciptakan spesial, ahli tipu berdaya. Setan itu anak buahnya. Kalau Allah menyuruh kita orang murah, orang berkorban, kalau setan tidak. Ujar Tuhan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Walaupun kau kadang melihat dengan setan, tetapi langkah-langkah setan kau dibaca. Nyaman urusan kebaikan kan menangati benar. Itu setan tandanya benar. Misal bisi jam parak sudah waktu sembahyang. Berapa dia setan ikam sembahyang? Ketentuan Tuhan sudah ada. Ketentuan Tuhan itu sudah ada. Bujur itu. Rezeki, umur, masuk surga kah, masuk neraka, ada sudah. Percuma ikam ibadat sembahyang, mun ketentuan Tuhan masuk neraka ikam malah payah apa? Terus lagi sembahyang. Nah, ada tuh bikin gitu. Maka wah ini ada gurunya nama melajari. Guru ini melajari kada sembahyang. Nabi nang mana nih tuh? Kalau Nabi Muhammad SAW besok Senin meninggal, subuh masih berjemaah. Nabi Muhammad. Jadi ujar setan, dosa sembahyangnya. Ketentuan Tuhan ada hija sudah, namun ikam
ditentukan masuk neraka, biar kita sembahyang. Nah, tapi ini orang nang ditolong Allah. Kada kawa aku urusan surga neraka itu urusan Tuhan. Sembahyang ini kewajibanku sebagai hamba Allah. Kenapa harus sembahyang? Karena sembahyang adalah tugas ulun, tugasku. Lalu bangun, kan kita ini bila guring malam tak? Iblis memasung 3 pasongan. Siapakah? Ulun kah? Pasti dipasungnya ujar Nabi. Tapi bila nang bangun ini nang ujar setan, terus bangun guring aja dah. Lalu nya berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat, alhamdulillah Tuhan menghidupkan pulang. Kena aku kembali ke hadrat Allah. Pacul sebuting pemasong tak. Pacul sebuting. Mbak itu bakayuho inya baudo. Pacul pulang sebuting. Lalu sembahyang. Lepas asbahana syaitan. Jadilah orang ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun guring berzikir, imbah berzikir, baudu sembahyang. Asbaha nasyaitan. Tapi sebaliknya bangun mata kada berzikir-zikir cilang. Baudu kada, sembahyang kada. Ya, orang bilang sapi ya. Ini orang lebih sapi. Karena sapi itu kelakuannya hidup, makan, berjalanan, kawin, kuring, beranak. Terus sapi itu kambing, makan, bebini, guring, berjalanan, beranak, ya kan? Kalau manusia ini ada tugas sembahyang. Lalu ujar setan, mun ikam kada kawa kada sembahyang, karena sembahyang itu adalah tugas ikam. Dicacapati ya sembahyang toh gawian banyak, ada pulang mandiri di hati benda. Lalu sembahyang jungkang kuat, kayak orang senam pagi ya. Amun orang dapat hidayah Tuhan, malawan pulang. Oh, jadinya kalau pun bercapat-capat sembahyang ini sembahyang pesanan Tuhan. Pesanan Allah. Kalau kada sesuai pesanan, ditolak oleh Allah. Dokawa ada bacaannya rukun kauli ngarannya. Ada perbuatannya rukun fi'li ngarannya. Ada nang bacaannya rukun qalbi ngarannya. Rukun kauli kah? Ada nang niat di hati rukun qalbi. Kayak orang memesan baju ke tukang jahit aja, soalnya jadi gubir, kenal, nang ampun nang memesan kan menerima. Supan aku juga memakai baju nang kenal gini, padahal orang minjam. Nah, ini sebetulnya halus, sasak, banyak ada memakai aku ini. Ubulikakan saja, ini salah aturan. Kayak itu juga sembahyang. Syaitan nggak tinggal diam, masih berusaha untuk menghancurkan orang nambah ibadat. Disuruh jangan sembahyang, kada kawa. Mesti sembahyang aku. Karena ini tugasku, kewajiban kepada Allah nang menciptakan aku, nang memberi nikmat kepada aku, nang melengkapi fasilitas hidupku. Kada kawa kada sembahyang aku.
Urusan surga neraka itu urusan Allah Ta'ala aja. Ya kan? Amun kita pikir-pikir secara halus, amun kita nih sembahyang, puasa, bersedekah, murah, mati masuk neraka, kan menyesal. Wujudan menyesal. Sembahyang sudah, puasa sudah, nolong orang sudah, mati umpamanya masuk neraka, tinggalnya takdir. Ya, amun kada sembahyang, kada puasa, pamalar, kada berzakat, masuk neraka baca. Jaka aku sembahyang semalam sayo, ya, jaka aku sembahyang rakawa itu terlambat sama peribahasa sesal dahulu pendapatan, sel kemudian tidak berguna. Hadirin rahimakumullah. Jadi minta lawan Allah Ta'ala itu supaya baik. Ya Allah, Tuhan hanya jadi pejabat, jadi pegawai negeri, beri nang baik aja. Jangan, hanya jadi pejabat belum tentu baik. Barangkali bagus jadi orang biasa, ya. Tapi karena nafsu kita ada, hendak tuh banyak dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita ambil makna murah itu berkorban. Berpacu kamu ya Tuhan untuk mendapat ampunan Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Berpacu kamu agar jangan sampai kada terbuat ke dalam surga. Kan tampulu hidup kita menggunakan waktu cari keampunan Tuhan, cari keridhaan Tuhan. Oh, ternyata di mana keridhaan Tuhan itu? Di dalam taat dan ibadah. Disitulah letaknya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam taat dan ibadat kepada Allah. Walaupun kecil, kita jangan menghinakan. Dan lewat itu ada seorang perempuan karena kasihan kepada anjing masuk surga. Karena kasihan itu bagian daripada ibadah. Ada seorang perempuan karena tidak kasihan kepada kucing masuk neraka. Nah begitu. Lalu ujar Allah, berpacu kamu untuk dapat keampunan Tuhan, untuk dapat keridhaan Tuhan, dan supaya jangan kada masuk surga. Kalau kita bicara surga, itu panggilannya hakun haja buyu marah asal masuk surga. Itu dinilai orang. Nabi itu memberikan contoh. Marahnya Nabi asal aku masuk surga. Hari-hari Nabi itu memberi jamuan, memberi makanan orang buta. Saban hari memberi makannya orang buta. Ketika Nabi kita wafat, meninggal dunia, bertakun Abu Bakar lawan Aisyah anak Sidin, tapi bini Nabi kita, adakah sesuatu yang harus aku teruskan perbuatannya Rasulullah? Abah, ada. Yaitu Rasulullah itu setiap hari memberi makan orang tua, orang buta. Lalu esoknya Abu Bakar membawa nasi bungkus. Ternyata orang tua ini kelewatan. Sudah buta, sudah tua. Apa sadarnya? Melihat bayangan hitam karena orang kada melihat. Siapa ini? Siapa udah tahu? Mau bayangan hitam. Sini kamu. Aku madahkan. Muhammad itu bukan nabi. Ini orang yang diberi nabi nasi. Muhammad itu bukan rasul. Muhammad itu orang penting, panggilaan.
Oh, ujar Abu Bakar, inikah orangnya yang diberi Nabi? Orang yang menghinakan, menghujat lawan Nabi. Nabi masih. Itulah yang dikerjakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar menjurung nasi bungkus bawaan sidin. Belain lawan nasi bungkus Nabi Muhammad. Babaya menyuap, karas, maluak. Hah, bodoh kamu, bunguli kamu. Kenapa kamu menjurungnya aku nasi nang karas? Karena aku itu kada begigi lagi. Nang nyaman saben hari matahari aku nasi lembik nang kaya bubur. Hilang kendali Abu Bakar. Orang tua ompong piot nang memberi nasi lembik kaya bubur. Itulah Nabi Muhammad yang sampean hujat, yang sampean hina. Nah, berkorban dah. Berkorban perasaan, dihina, disakiti, beri. Tahu barang dahulu kita. Nabi itu didatangi sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu dakhaltul jannah. Ulun minta amalan supaya masuk surga. Apa komentar Nabi? Apa jawaban Nabi? Kalau bang menikah mana masuk surga sembahyang tahajud sebelum malam, kada. Kalau bang menikah mana masuk surga baca Quran sehatan sehari, kada juga. Menikah mana masuk surga baca sedekah 1 juta sehari, kada juga. Ujian Nabi, ahsin ilaman asa'a ilaika. Menikah hendak masuk surga, balas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini kan komentar anak jadi orang murah, berkorban dalam perasaan. Orang kita di rumah kada menyarwani on kita aroh menyarwani. Kita jangan memberes sarwani. Ini ada datang atari nasi barangsang iwak barentang amun kawa bila kawa, itulah duplikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada Nabi bang, cuma kayanya kaya Nabi. Kada mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang masuk surga itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ialah orang yang mau berkorban ketika lapang dan ketika sempit. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kada melampiaskan marah, kada melampiaskan, artinya manahani kada sarik. Pian buai bila bisi laki nang itu untung. Anak membalas kejahatan dengan kebaikan. Misal, nang laki ini bagian ibu huma pian. Ibu mak lapah marimba, lapah mailai tajak, licak awak, parut lapar pulang. Nang cucuknya ke rumah itu, bini sudah imbah bemasak, gangan sudah siap, anduk sudah dimuhara lawang, cibuk mandi. Nah, ini imbah datang ke rumah, cibuk anduk kadada, langsung ke rumah, bini seorang, jangan bemasak, mampangak buring. Tolong mampangak pian lah. Lunta sambet-sambet sudah mampangak buring.
Tapi nang laki nah orang nang hendak membalas kada baik lawan nang baik. Lalu mengambil panci membasuh, pemasaknya, bidi guringan, ambil iwak karing, kada banam, kada disangka buat kemurah nasi masak batu op. Ya kalau imbah masak, lalu menggarak lambungnya bagus peribahasa, ding, bangun ding, apa? Astagfirullah, datang ke sudah pian. Kada, aku jangan menyuruh ikam bangun bermasak, kada nggarak ikam. Aku sudah bermasak, oh iya nabi ini. Baiknya laki kok, baiknya laki kok. Kada aku buang-buang, wagi kada aku dibuang. Ya tak. Ada pian gara-gara bini guring nang higa ayunan. Ayunan tuh anak seorang juga. Kalau saya naik ke rumah melampiaskan marah. Bapala benar babini anak arwah si Anu ini. Oh iya. Bagawikan apa kada bemasak kada pulang. Pandangar nang guring nih bangun. Langsungnya macul pukungan. Maanggong anak memilih baju tapi amun ada ya orang nang kada kaya ulun cari hapian. Ulun ini jadi guring nih si utuh nih pang. Ada sing ada masih hendak nangis ya imbah ulun pukung ranainya berapa taguring ulun gara-gara anak ikam juga ampih bepian nambine anak ikam juga ya hadirin rahimakumullah. Kalau kita itu hendak masuk surga tandanya menjadi nabi 3. Wali syarki salah alamatin orang murah itu 3 alamatnya. Pertama al-afu indal maqdurati, yaitu memaafkan ketika dia dapat melampiaskan. Jangan pernah melawannya kawai, tapi kok diindak. Itu laki kah, bini kah? Kita dapat menyikapi keadaan hendak masuk surga kada. Itu aja. Amun bini tangan guring peraya dibangunakan anak mami mulahan kopi. Ulah seorang. Amun mahir main minum kopi ngapa cappuccino. Di kada bangun. Ulah kan kopi cappuccino ya Allah. Hujan nang bini nih. Kada kaya laki ku nang kada hulus malam ini. Pokoknya 2 sudah laki orang tua. Lagi ku nang terdahulu aja ada memawakan aku ini banget benar memawakan. Kedua, wa ikhrajuz zakat. Orang murah itu membayar zakat. Nah, zakat itu adalah kotoran untuk orang yang berhak. Ketiga, wabus sedekah. Ketujuh bersedekah. Suka bersedekah. Karena bersedekah itu ya jadi bulgina, wajib rizqa. Sedekah itu menarik banyak harta dan menciptakan kekayaan wadiduhu dan lawanannya al-bakhil. Itu kadang menarik kekayaan, bahkan menarik kesusahan. Orang kalau bersedekah tertolak bala. Ini kada bersedekah dapat bala. Habis duit yang disimpan nih. Ini habis duit 50 juta. 50 juta. Diwakapakannya selamat. Yang ini 300 juta di bank. Soalnya tabrakan hanya tahu. Tabrakan habis duit. Operasinya aja 280 juta. Demayu lagi. Itu tuh.
Ini 3 itu tanda orang nang murah yang dihubungkan dengan batin manusia, memaafkan. Padahal awalnya melawan demawannya. Yang kedua, amun sampai nisab zakat bejakatnya. Yang ketiga, biar sempat berzakat, tapi ketujuh bersedekah. Itulah pengajian kita malam hari ini. Insya Allah besok ulun jam 11 harus ke embarkasi. Masuk tas dan berangkat ke Jakarta jam 2. Langsung ke Mesir. 4 hari di Mesir, 10 hari di Hadramaut. Ulun bepada halimpian, gurunya kan bepada gitu. Minta doakan gereja. Ulun doakan halimpian. Ya, karena doa ala dhahril ghaib, doa nang kada berhadapan itu mustajabatun, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.